Semua ideologi berpikir dengan cara yang sama. Mereka membutuhkan negara untuk menciptakan perubahan yang masif. Apa yang terjadi kalau semua ideologi berpikir dengan cara yang sama? Hah? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Jalur menuju negara ini jadi padat, macet, ya kan? Penuh dengan konflik, penuh dengan pertarungan. Dan karena pertarungannya itu penuh, maka jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Itu sebabnya kalau kita mengatakan bahwa negara pada tujuannya, politik pada tujuannya adalah ada atau kita adalah alat perubahan, maka politik pada prosesnya itu adalah maidan isra', itu adalah medan konflik. Kalau ini adalah alat perubahan, prosesnya adalah alat konflik. Nah itu sekalian, kalau aku membaca sejarah nabi-nabi di dalam Quran, khususnya sejarah para ulul azm, yang antum akan lihat itu seluruhnya adalah sejarah konflik. Ya kan? Antum baca sejarah konflik. Bacalah sejarah Nabi Musa, baca sejarah Nabi Yusuf, baca sejarah Nabi Sulaiman, baca sejarah Nabi Ibrahim, baca sejarah Nabi Nuh. Tidak ada satupun di antara mereka yang hidupnya itu enak. Semuanya konflik. Karena itu kaidahnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi selalu ada musuh yang memusuhi mereka dari kalangan kaum kriminalis. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Dan kalau kita mendeklar diri sebagai pengikut nabi-nabi, itu artinya apa? Hah? Hah? Itu artinya apa? Artinya apa? Coba diangkat suaranya. Hah? Banyak musuh. Banyak musuh. Kata ini, kita ini bukan voter nabi-nabi, kita ini follower nabi-nabi. Ya kan? Dan apa artinya kalau kita pasti punya musuh? Apa artinya? Kita pasti ada belah. Tapi sekalian dia belah itu yang tidak perlu kita percayakan lagi. Itu sudah takdir dia semua. Ya kan? Takdir. Yang dia perlukan bahwa kita hanya merusak wajah. Karena begitulah kita akan menjalani hidup. Nah itu saya. Kalau politik mempunyai jiwa seperti ini, sekarang mengertilah kita mengapa ulama-ulama kita mendefinisikan tentang syarat-syarat imam itu. Ada yang pertama al-ilm, yang kedua al-ijtihad, yang ketiga al-hadatsah atau al-ilm. Jadi berilmu mampu berijtihad dan cerdas secara politik. Ini syarat yang kedua. Syarat ini diperlukan untuk mengelola politik pada tujuannya. Makanya kinerja ilmu ini kita buktikan dalam bentuk kinerja. Kalau kita berhasil melewati dua ini, insya Allah kita sampai yang ketiga, ini memimpin. Ta'alamu qabla an tasud. Tapi yang sekalian, sisi politik yang terkait dengan prosesnya ini membutuhkan karakter. Nah, karakter ini yang dijelaskan oleh kita dalam kursus utama yang disebut dengan asyaja'atu wasyahah, keberanian dan sifat sebagai pelindung. Jadi seorang pemimpin bukan hanya harus berilmu, mampu pertama berdaya. Kita mau bahwa kaum milenial ini juga ada orang yang kuat, yang mampu melalui proses-proses politik dan kuat, dan keras, dan sadis, dan bijak. Supaya kita menggabungkan kedua-duanya. Supaya kita menggabungkan kedua-duanya. Dan dengan demikian kita keluar. Dan sini juga banyak intelektual yang selalu mengatakan bahwa politik itu apa? Dan
Itu adalah kesalahan yang apa? Yang ada adalah bahwasanya kita adalah ahli ini. Logistik yang kita perlukan untuk menempuh, berapa besar pasukan yang kita perlukan untuk menempuh, berapa waktu yang kita perlukan untuk menempuh, berapa senjata yang kita perlukan untuk menempuh, dan sebagainya. Dengan mengetahui dua sisi yang memiliki ini, maka kita perlu mengembangkan dua jenis keterampilan di dalam diri kita semuanya, yaitu tidak Islam, manajemen perubahan satu sisi dan manajemen konflik di sisi yang lain. Dan dengan demikian saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa saya dengan begini kita membuat semua ideologi yang selama ini berkembang, baik dalam diri kita maupun dalam tubuh, dalam pemikiran kita akan tidak rela. Yang pertama adalah ideologi yang beragama dan negara, dan kita harus mengembangkan itu saja keterampilan kita dalam dua sisi. Tapi jika kita ingin memadu keterampilan kita dalam dua sisi ini, keterampilan di dalam tinggi dan keterampilan di dalam sirah, pada dasarnya kita membutuhkan paduan karakter ini yang ingin saya sebut dengan akhlaqiyatun nafs, karakter pemenang. Saya kira yang saya cerita tentang karakter pemenang ini adalah kata kunci yang harus kita resapi baik-baik. Itu sebabnya karakter pemenang ini insya Allah saya tidak perlu bertanya kepada aku tentang bagaimana cara aku akan sampai nomor 1 di Banten, sebab saya yakin itu sudah tidak relevan bagi saya. Begitu saya melihat bahwasanya kita semuanya sudah memiliki apa yang disebut dengan karakter pemenang, akhlakiyah bersih. Apa itu karakter pemenang itu sendiri? Kalau apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah visi itu, merubah ilmu itu, pengetahuan itu, pemahaman itu menjadi energi. Menjadi energi. Bagaimana caranya pengetahuan itu menjadi energi? Itu saja. Pengetahuan itu tidak boleh terbatas pada pengetahuan. Visi itu tidak boleh terbatas pada visi, tapi dia harus berubah menjadi posisi. Mimpi yang selalu menghantui pikiran kita siang dan malam, baik waktu kita bangun maupun waktu kita hidup. Ya kan? Kalau aku ingin menegakkan daulah, menegakkan negara, ingin menegakkan khilafah, kata-kata menegakkan daulah, menegakkan khilafah ini sekalian, itu harus masuk ke dalam pikiran kita setiap waktu dan tidak boleh hilang. Waktu kita mau tidur kita terus memikirkannya, dan waktu kita tidur biarlah ini juga dari mimpi kita. Salah satu penjelasan dari mimpi itu adalah kelanjutan pikiran sebelum kita tidur yang kita bawa ke dalam tidur. Ya kan? Kalau setiap hari antum semuanya memikirkan kata nomor satu, dan itu antum bawa tidur, insya Allah saya kira tahun 2014 insya Allah itu akan jadi kenyataan. Itulah obsesi. Dan begitu dia menjadi obsesi, obsesi ini akan turun ke dalam hati, dikonversi menjadi energi, dan waktu dia menjadi energi dia keluar dalam bentuk yang lain. Waktu dia keluar dalam bentuk yang Al-Quran azab. Makanya wujud dari azab itu adalah fa'iza azabtum wa Allah. Itu energi. Ini juga yang menjelaskan itu saya. Mengapa banyak ilmuwan di dunia ini yang akhirnya tidak punya karya besar dalam sejarah, sebab ilmunya tidak berubah menjadi energi. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tekad itu adalah energi, kekuatan yang menggerakkan kita, yang membuat kita bergerak. Dan mereka menjelaskan bahwa begitu ada ide di kepala kita, ide itu turun ke dalam hati menjadi asal. Tekad inilah yang menyambung pikiran dengan tidak, yang membuat ide menjadi kenyataan. Karena itu definisi dari tekad itu adalah energi, kekuatan yang membuat kita bergerak. Nah itu sebenarnya kalau kita
Ya kan? Coba kamu curang. Karena jauh sebelum kita melakukannya, soal kita sudah mengajarkan energi. Dan semua orang merasakan ada gelombang magnetis yang keluar dari dalam tubuh kita semua. Dia dan apa sih orang-orang yang mereka yang ini sekalian? Gabungan antara gelora dan ketenangan. Para ahli psikologi yang dimaksud dengan ketenangan itu adalah gelora yang ada di bawah laut yang tampaknya di permukaan itu adalah kegelapan. Di matanya kelihatan teduh, tapi hatinya membara. Ya kan? Pandangannya kelihatan teduh, tidak mengancam. Kenapa? Karena perjalanan kita ini panjang. 1 tahun dalam politik ini bukan waktu yang banyak yang pendek. Itu banyak. Segala hal mungkin terjadi. Hari ini kita tidak banyak 1 tahun. Besok dapat 1000 hari. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak boleh tahu. Yang bisa kita pastikan adalah bahwa insya Allah kita siap untuk menghadapi 1000 hari yang akan datang. Dan karena ini ada sesuatu yang banyak di sini, maka kita perlu menunggu bahwa apakah energi kita cukup dalam rentang waktu yang banyak ini. Menjaga energi yang stabil dalam waktu yang banyak itu yang kita maksud dengan kesabaran. Dan karena itu sabar itu menampakkan diri dalam kita setelah berkurang. Apa yang instruksi selanjutnya? Ya kan? Disuruh baca Firdaus. Sudah baca Firdaus semua? Surah Al-Baqarah baca semuanya. Sudah baca Al-Baqarah. Atau begitu setelah perintah itu tidak akan ada perintah lagi. Akan datang banyak perintah. Kalau banyak perintah dan setiap perintah ini adalah beban. Nah, itu saja perintah ini adalah generasi pemikul beban. Seorang pemimpin menjadi pemimpin itu karena dia memikul beban yang banyak dari menemukan di antara mereka ada satu ekor unta memikul beban. Oleh karena memikul beban itu selalu sedikit, maka sejarah ini selalu diciptakan oleh sedikit orang. Dan sifat mayoritas manusia itu adalah follower, pengikut, bukan leader. Leader itu selalu sedikit. Kenapa tidak banyak orang yang memikul beban dalam waktu yang lama? Tidak banyak. Ya kan? Oleh karena itu, kesabaran itu di dalam Tuhan dihubungkan pertama kali dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.